Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Bapak Ibu semua yang kami muliakan dimanapun berada. Semoga pada hari ini Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan yang baik, hati yang tenang, pikiran yang jernih, rezeki yang cukup, umur yang penuh keberkahan, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kembali lagi bersama kami di channel ini, channel yang selalu berusaha hadir menemani Bapak Ibu dengan berbagai pembahasan yang penting, menenangkan dan mudah dipahami, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan para pensiunan, para purnabakti, janda dan duda pensiunan, serta keluarga besar aparatur negara yang telah lama mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, izinkan kami terlebih dahulu menyampaikan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada seluruh Bapak Ibu pensiunan PNS, pensiunan TNI, pensiunan Polri, dan seluruh penerima manfaat pensiun yang selama ini tetap setia mengikuti berbagai informasi dengan penuh perhatian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu kabar yang terasa begitu menenangkan hati, satu pembahasan yang belakangan ini mulai banyak menarik perhatian, yaitu mengenai kabar bahwa pemerintah disebut siap memperkuat kesejahteraan pensiunan lewat gaji dan THR tahun 2026. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita mendengar kalimat memperkuat kesejahteraan pensiunan, tentu yang muncul di benak kita bukan sekadar angka, bukan sekadar nominal, dan bukan sekadar hitungan yang masuk ke rekening. Di balik kalimat itu ada sesuatu yang jauh lebih dalam, ada harapan, ada rasa dihargai, ada rasa bahwa pengabdian yang telah diberikan selama puluhan tahun tidak dibiarkan selesai begitu saja tanpa perhatian. Ada rasa bahwa masa purna tugas bukanlah masa untuk dibiarkan berjalan sendiri dalam ketidakpastian, melainkan masa yang tetap perlu dijaga martabatnya, dijaga ketenangannya, dan dijaga kelayakannya. Karena itu sangat wajar jika setiap kabar yang berkaitan dengan gaji pensiunan, dengan tunjangan hari raya, dengan perhatian pemerintah terhadap para pensiunan selalu cepat menyentuh hati. Sebab bagi banyak pensiunan, urusan seperti ini bukan urusan tambahan semata, melainkan urusan yang langsung menyentuh kehidupan sehari-hari, urusan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok, biaya kesehatan, ketenangan rumah tangga, dan rasa aman di masa tua. Kalau kita renungkan bersama, masa pensiun adalah fase kehidupan yang sangat penting. Pada masa inilah seseorang yang telah lama mengabdi berharap bisa menjalani hari-harinya dengan lebih tenang. Tidak lagi diburu target kerja, tidak lagi terbebani ritme tugas harian, tidak lagi berada dalam tekanan dinas seperti masa aktif dulu. Namun pada saat yang sama, masa pensiun juga membawa tantangan tersendiri. Kebutuhan hidup tidak berhenti, harga kebutuhan pokok terus bergerak. Biaya kesehatan seringkali justru meningkat. Obat-obatan, pemeriksaan rutin, kebutuhan rumah tangga, listrik, air, transportasi, dan berbagai pengeluaran lain tetap harus dipenuhi. Bahkan tidak sedikit para pensiunan yang masih memegang tanggung jawab moral dalam keluarga. Ada yang masih membantu anak, ada yang ikut menopang kebutuhan cucu, ada pula yang menjadi tempat bersandar bagi anggota keluarga lain. Karena itu, ketika muncul kabar bahwa pemerintah disebut siap memperkuat kesejahteraan pensiunan melalui gaji dan THR tahun 2026, kabar seperti ini tentu langsung membawa rasa lega dan perhatian besar. Bapak Ibu sekalian, kita juga perlu memahami bahwa kesejahteraan pensiunan bukan sekadar isu teknis keuangan, melainkan cerminan dari cara negara memandang jasa para pengabdinya. Para pensiunan hari ini bukanlah orang-orang biasa dalam sejarah pelayanan publik. Mereka adalah orang-orang yang pada masa mudanya pernah berdiri di ruang kelas mendidik generasi, pernah duduk di kantor pemerintahan menyusun administrasi dan kebijakan, pernah bertugas di lapangan menjaga ketertiban, pernah menjaga keamanan negara, pernah bekerja di daerah terpencil, pernah menghadapi keterbatasan fasilitas, dan pernah mengorbankan banyak waktu bersama keluarga demi menjalankan amanah negara. Pengabdian seperti itu tidak sederhana, maka ketika negara memberi perhatian terhadap kesejahteraan mereka di masa pensiun, itu bukan hanya soal angka tetapi juga soal penghormatan, soal pengakuan, soal kepedulian yang menunjukkan bahwa masa pengabdian yang panjang tidak berakhir dengan dilupakan. Karena itu, pembahasan tentang gaji pensiunan dan THR 2026 tidak bisa dilihat sempit hanya sebagai kabar ekonomi. Ia juga menyangkut rasa keadilan sosial,
menyangkut keberpihakan, menyangkut nilai moral bahwa orang-orang yang telah memberikan tenaga dan waktunya bagi negara patut mendapatkan perhatian yang layak di masa purna tugas. Maka ketika muncul kabar yang membuat hati tenang, yakni pemerintah disebut siap memperkuat kesejahteraan pensiunan lewat gaji dan THR 2026, yang membuat kabar ini penting bukan hanya nominal yang mungkin dibayangkan oleh sebagian orang, melainkan makna yang terkandung di dalamnya. Maknanya adalah bahwa para pensiunan tetap diperhitungkan, tetap dipikirkan, tetap masuk dalam lingkaran kebijakan kesejahteraan negara. Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam kehidupan sehari-hari kita tentu sering melihat bahwa tambahan penghasilan sekecil apapun bisa membawa dampak yang sangat nyata bagi rumah tangga. Bagi sebagian orang, tambahan itu mungkin dipakai untuk membeli kebutuhan pokok yang harganya terus meningkat. Bagi yang lain, tambahan itu bisa dipakai untuk menutup biaya kesehatan yang tidak bisa ditunda. Ada yang menggunakannya untuk membantu anak atau cucu. Ada yang menyiapkannya untuk keperluan ibadah, sosial, atau sekadar menjadi cadangan agar hati lebih tenang menghadapi hari-hari ke depan. Apalagi jika pembahasan itu berkaitan dengan THR. Tunjangan hari raya selalu punya arti yang istimewa, bukan hanya karena jumlahnya bisa membantu, tetapi juga karena waktunya berdekatan dengan momen yang penuh kebutuhan dan penuh makna. Menjelang hari raya, pengeluaran rumah tangga biasanya meningkat. Ada kebutuhan makanan, ada kebutuhan pakaian, ada kebutuhan untuk menyambut keluarga, ada pula kebutuhan sosial seperti sedekah, zakat, atau berbagi kepada sanak saudara. Maka THR bukan sekadar uang tambahan, ia adalah penopang suasana, penolong banyak kebutuhan. Dan bagi pensiunan, THR bisa menjadi salah satu sumber rasa lega dalam menyambut hari-hari besar. Kalau kita bicara tentang hati yang tenang, sesungguhnya ketenangan itu lahir ketika seseorang merasa hidupnya tidak terlalu dibebani oleh ketidakpastian. Dalam konteks para pensiunan, ketenangan hati itu sering berhubungan erat dengan kestabilan penghasilan. Seseorang mungkin hidup sederhana, tetapi jika penghasilannya jelas, pengeluarannya bisa diatur, dan kebutuhannya masih bisa dipenuhi, maka hati akan jauh lebih tenang. Sebaliknya, kalau kebutuhan bertambah sementara penghasilan terasa sempit, maka pikiran pun ikut terbebani. Inilah sebabnya mengapa isu penguatan kesejahteraan pensiunan selalu menyentuh sisi yang sangat manusiawi. Ia bukan sekadar urusan kebijakan di atas kertas, melainkan menyentuh ruang batin para penerimanya. Menyentuh rasa aman, menyentuh rasa dihormati, menyentuh rasa bahwa negara masih hadir di tengah kehidupan mereka. Bapak Ibu sekalian, kabar bahwa pemerintah disebut siap memperkuat kesejahteraan pensiunan lewat gaji dan THR 2026 juga perlu kita pahami dalam kerangka yang lebih luas. Pemerintah dalam berbagai kebijakan kesejahteraan tentu selalu dihadapkan pada dua hal besar sekaligus. Di satu sisi ada kebutuhan masyarakat yang nyata dan mendesak. Di sisi lain ada kebutuhan untuk menjaga kemampuan anggaran negara agar tetap sehat dan berkelanjutan. Karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut gaji, tunjangan, atau pensiun biasanya tidak lahir secara tiba-tiba. Ada tahapan pertimbangan, ada perhitungan anggaran, ada proses administrasi, ada koordinasi antara berbagai lembaga, dan ada kebutuhan untuk memastikan bahwa jika kebijakan dijalankan, pelaksanaannya bisa benar-benar sampai kepada orang yang berhak dengan tertib, tepat waktu, dan tepat jumlah. Maka ketika muncul kabar bahwa pemerintah siap memperkuat kesejahteraan pensiunan, kabar ini bukan hanya menandakan adanya niat baik, tetapi juga memberi isyarat bahwa perhatian terhadap pensiunan terus menjadi bagian penting dari pembahasan kebijakan nasional. Yang membuat hati menjadi tenang adalah ketika ada sinyal bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap kebutuhan pensiunan. Sebab kadang-kadang dalam kehidupan sosial, para pensiunan ini justru kelompok yang sangat membutuhkan kejelasan dan kepastian. Mereka sudah tidak berada dalam ritme aktif seperti dulu. Mereka sangat bergantung pada manfaat yang diterima secara resmi. Mereka membutuhkan alur informasi yang jelas, tidak simpang siur, tidak membingungkan, dan tidak memberi harapan kosong. Maka kabar yang memberi kesan adanya penguatan kesejahteraan lewat gaji dan THR tentu membawa rasa nyaman. Setidaknya ada pesan bahwa nasib pensiunan tidak dilepaskan begitu saja. Bapak Ibu yang kami hormati, ada satu hal yang juga sangat penting untuk kita pahami. Ketika kesejahteraan pensiunan diperkuat, manfaatnya tidak berhenti hanya pada penerima langsung.
Dalam banyak keluarga di Indonesia, pensiunan masih memegang peranan penting. Ada yang menjadi kepala keluarga, ada yang menjadi penasehat keluarga, ada yang menjadi sumber kestabilan rumah tangga, bahkan tidak sedikit yang tetap menjadi penolong ekonomi di tengah keluarga besar. Maka ketika penghasilan pensiunan lebih kuat, dampaknya menjalar ke banyak arah. Rumah tangga menjadi lebih stabil, kebutuhan pokok bisa lebih tertopang, biaya kesehatan lebih terjaga, dukungan kepada anak atau cucu bisa tetap diberikan, bahkan rasa tentram dalam keluarga pun ikut menguat. Jadi ketika kita membahas kesejahteraan pensiunan, sesungguhnya kita juga sedang membahas ketahanan keluarga, kita sedang membahas keseimbangan sosial, kita sedang membahas bagaimana satu kebijakan bisa menyentuh lebih banyak orang daripada yang terlihat di permukaan. Di sisi lain, penguatan kesejahteraan pensiunan juga memberi pesan moral yang sangat penting kepada generasi yang masih aktif bekerja. Mereka akan melihat bahwa pengabdian yang panjang tidak berakhir dalam pengabaian. Mereka akan melihat bahwa setelah masa kerja selesai, negara tetap memberi perhatian. Pesan seperti ini sangat berharga. Ia membangun rasa percaya. Ia menumbuhkan semangat bahwa mengabdi kepada negara adalah sesuatu yang bermartabat. Bahwa masa pensiun bukan masa yang dibiarkan rapuh, melainkan masa yang tetap diupayakan untuk layak, aman, dan terhormat. Maka perhatian kepada pensiunan bukan hanya berdampak kepada para penerima hari ini, tetapi juga berdampak pada kepercayaan aparatur yang masih aktif terhadap masa depan mereka sendiri. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat persoalan ini dengan hati yang jernih, maka kabar tentang gaji dan THR 2026 yang dikaitkan dengan penguatan kesejahteraan pensiunan memang pantas disikapi dengan rasa syukur sekaligus sikap bijak. Rasa syukur karena perhatian seperti ini tentu memberi harapan. Sikap bijak karena setiap pembahasan kebijakan tetap memerlukan kepastian resmi dalam bentuk aturan, pengumuman, dan mekanisme yang jelas. Jadi kita boleh menyambut kabar ini dengan optimisme. Kita boleh merasa lebih tenang karena setidaknya arah perhatiannya positif. Tetapi dalam waktu yang sama, kita juga tetap perlu menunggu kejelasan resmi dari pihak yang berwenang agar tidak terjebak pada euforia yang terlalu cepat. Sikap seperti inilah yang paling sehat. Optimis tetapi tidak tergesa-gesa, berharap tetapi tetap tenang, menyambut baik tetapi tetap cermat. Karena di era sekarang kita semua tahu bahwa informasi sangat cepat beredar. Kadang satu pernyataan bisa langsung dipotong, disebarkan, dibumbui, dan akhirnya berubah makna. Kadang judul dibuat sangat menenangkan atau sangat menghebohkan, tetapi isi sebenarnya belum tentu sepenuhnya sejelas judulnya. Inilah sebabnya kita perlu menjadi penerima informasi yang bijak. Kalau ada kabar baik, syukuri. Kalau ada harapan, sambut dengan tenang. Tetapi selalu pastikan bahwa pegangan utama tetaplah sumber resmi dan penjelasan yang sah. Jangan sampai rasa ingin tenang justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan kabar yang belum jelas. Apalagi jika isu seperti ini menyangkut gaji, THR, atau hak keuangan lainnya. Disitulah pentingnya ketenangan dan kehati-hatian berjalan bersama. Bapak Ibu yang kami muliakan, mari kita bayangkan sejenak apa artinya penguatan gaji dan THR bagi seorang pensiunan. Bagi sebagian orang mungkin terdengar sederhana, tetapi bagi yang menjalani, ia bisa berarti banyak. Ia bisa berarti obat bulanan yang tidak lagi terlalu berat dibeli. Ia bisa berarti dapur yang tetap aman terisi. Ia bisa berarti ada ruang untuk membantu cucu membeli kebutuhan sekolah. Ia bisa berarti ada sedikit dana untuk memperbaiki rumah yang mulai rusak. Ia bisa berarti bisa menyambut hari raya tanpa terlalu banyak beban pikiran. Bahkan ia bisa berarti tidur yang lebih tenang pada malam hari karena ada rasa aman bahwa kebutuhan mendasar masih bisa dijaga. Inilah yang sering tidak terlihat jika kita hanya memandang kebijakan dari jauh. Yang terlihat hanya angka, hanya istilah, hanya judul. Padahal di tingkat kehidupan nyata, dampaknya bisa sangat manusiawi, sangat dekat, dan sangat berarti. Kita juga tidak boleh lupa bahwa kebutuhan pensiunan seringkali punya karakter yang berbeda dengan kelompok usia produktif. Bagi para pensiunan, aspek kesehatan biasanya menjadi perhatian utama. Seiring bertambahnya usia, kebutuhan akan pemeriksaan, obat, pengobatan rutin, atau penanganan kesehatan tertentu bisa meningkat, maka tambahan penghasilan seringkali langsung terserap ke sini. Tetapi justru karena itulah tambahan itu menjadi sangat penting. Ia bukan dipakai untuk kemewahan, ia dipakai untuk menjaga kualitas hidup.
untuk memastikan tubuh tetap terawat, untuk memastikan sakit tidak dibiarkan berlarut, untuk memastikan masa tua bisa dijalani dengan sedikit lebih nyaman. Maka ketika kebijakan kesejahteraan menyentuh pensiunan, yang sebenarnya disentuh adalah kualitas hidup mereka. Bapak Ibu sekalian, dalam banyak kesempatan kita sering mendengar bahwa negara yang baik adalah negara yang tidak melupakan orang-orang yang telah mengabdi. Kalimat ini sederhana, tetapi maknanya dalam. Pengabdian para pensiunan adalah bagian dari fondasi yang kita rasakan hari ini. Sekolah-sekolah yang terus berjalan, layanan publik yang pernah tumbuh, keamanan yang pernah dijaga, administrasi negara yang pernah ditata, semua itu tidak datang begitu saja. Di baliknya ada generasi pengabdi yang hari ini sudah memasuki masa pensiun. Maka memperkuat kesejahteraan mereka bukanlah semata-mata kebaikan tambahan, tetapi sesuatu yang sangat masuk akal secara moral dan sosial. Ini bukan soal belas kasihan, melainkan soal penghargaan yang pantas. Karena itu, kabar yang membuat hati tenang seperti yang kita bahas hari ini sesungguhnya punya makna ganda. Di satu sisi, ia menjadi kabar baik bagi para pensiunan sendiri. Di sisi lain, ia menjadi pengingat bagi masyarakat luas bahwa penghormatan terhadap pengabdian harus terus dijaga. Negara yang memuliakan para pensiunannya sedang menunjukkan jati dirinya sebagai negara yang tidak hanya berpikir tentang produktivitas hari ini, tetapi juga tentang keadilan bagi mereka yang telah menyumbang di masa lalu. Nilai seperti ini sangat penting untuk terus dijaga, sebab di sanalah letak kemanusiaan dalam kebijakan. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu kita semua berharap bahwa penguatan kesejahteraan lewat gaji dan THR 2026 ini benar-benar bisa terwujud dengan baik, jelas, dan memberi manfaat luas. Kita berharap ada kejelasan mekanisme. Kita berharap ada komunikasi yang terang. Kita berharap tidak ada kebingungan di lapangan. Kita berharap proses administrasi berjalan lancar. Kita berharap data para penerima tertata baik agar tidak terjadi kendala ketika hak disalurkan. Dan yang paling penting, kita berharap bahwa jika memang ada perhatian lebih terhadap gaji dan THR para pensiunan, maka perhatian itu benar-benar terasa dalam kehidupan nyata, bukan berhenti sebagai kabar yang menenangkan sesaat. Karena pada akhirnya yang diharapkan masyarakat bukan hanya wacana, tetapi kepastian yang menenteramkan. Bukan hanya pernyataan, tetapi langkah nyata yang bisa dirasakan. Masyarakat khususnya para pensiunan membutuhkan ruang hidup yang lebih tenang. Mereka tidak membutuhkan keributan informasi yang saling bertabrakan. Mereka membutuhkan kejelasan. Mereka membutuhkan kepastian. Dan ketika ada kabar yang mengarah pada penguatan kesejahteraan, tentu kabar itu akan menjadi jauh lebih bermakna jika disertai penjelasan yang mudah dipahami, jadwal yang jelas, dan pelaksanaan yang tertib. Disitulah peran komunikasi publik menjadi sangat penting. Informasi yang baik bukan hanya harus benar, tetapi juga harus sampai dengan cara yang menenangkan. Bapak Ibu sekalian, kita juga perlu menjaga cara pandang yang seimbang. Jangan sampai kita terlalu cepat putus asa hanya karena proses kebijakan membutuhkan waktu. Tetapi jangan pula terlalu cepat menganggap semua sudah pasti sebelum ada kejelasan resmi. Keseimbangan inilah yang perlu kita pegang, sebab hidup yang tenang seringkali lahir dari kemampuan kita mengelola harapan dengan bijak. Kita boleh berharap besar karena perhatian terhadap pensiunan memang sangat layak diperjuangkan. Tetapi kita juga perlu sabar menunggu prosesnya berjalan sebagaimana mestinya. Ketika dua hal ini berjalan bersama, hati akan lebih stabil, tidak mudah diguncang oleh kabar yang terlalu tinggi, tidak mudah pula jatuh dalam rasa kecewa yang terlalu cepat. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau kita rangkum pembahasan kita hari ini, maka ada satu inti besar yang bisa kita pegang bersama. Kabar tentang pemerintah yang disebut siap memperkuat kesejahteraan pensiunan lewat gaji dan THR 2026 adalah kabar yang pantas disambut dengan rasa syukur dan rasa tenang, karena ia menunjukkan bahwa kebutuhan para pensiunan tetap mendapat perhatian. Kabar ini penting karena menyentuh aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan pensiunan, yaitu rasa aman, kemampuan memenuhi kebutuhan, dan martabat hidup di masa purna tugas. Kabar ini juga penting karena mengandung pesan bahwa pengabdian panjang tidak dilupakan. Namun pada saat yang sama, sikap terbaik tetaplah menyambutnya dengan hati yang jernih dan menunggu kepastian resmi dengan tenang.
Dengan begitu, kita bisa tetap optimis tanpa kehilangan kebijaksanaan. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan baik para pensiunan benar-benar mendapatkan jalan yang terbaik. Mudah-mudahan pemerintah dimudahkan dalam menyiapkan kebijakan yang adil, tepat, dan berpihak pada kesejahteraan. Mudah-mudahan jika nanti ada penguatan melalui gaji dan THR 2026, manfaatnya benar-benar terasa luas dan membawa ketenangan bagi Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan para pensiunan di seluruh Indonesia, dari kota sampai pelosok desa, dari yang tinggal bersama keluarga sampai yang hidup sederhana dengan kekuatan sendiri, semuanya merasakan bahwa negara tetap hadir menjaga martabat mereka. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang telah menyimak narasi ini sampai akhir. Semoga pembahasan ini bisa menjadi teman yang menenangkan, bukan menambah bingung, bukan menambah cemas, tetapi justru memberi ruang agar hati lebih lapang dalam menyikapi berbagai kabar yang beredar. Jangan lupa terus jaga kesehatan, jaga pikiran agar tetap tenang, dan jaga kebiasaan untuk selalu menyaring informasi dengan bijak. Bila Bapak Ibu merasa narasi seperti ini bermanfaat, teruslah dukung channel ini agar kami dapat terus menghadirkan pembahasan yang menenangkan, menghormati, dan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Semoga setiap informasi yang baik menjadi jalan manfaat, menjadi sumber ketenangan, dan menjadi bentuk saling menguatkan di antara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.